Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang bencana yang besar yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya tsunami yang pernah terjadi di Palu pada tahun 2018. Pada tanggal 28 September tahun 2018, terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo di wilayah Sulawesi Tengah. Gempa ini memicu tsunami setinggi 6 meter dan menghantam wilayah Palu, Donggala, dan sekitarnya. Selain tsunami, juga terjadi fenomena likuifaksi, yaitu tanah yang tiba-tiba menjadi seperti lumpur dan menelan bangunan, serta ribuan manusia dan ribuan orang meninggal dunia, dan banyak infrastruktur juga yang hancur akibat fenomena ini. Apa sih dampaknya bagi manusia terkait dengan kejadian ini? Dampaknya sangat besar. Secara negatif, ribuan nyawa melayang, rumah-rumah hancur, dan banyak warga kehilangan keluarga, pekerjaan, serta tempat tinggal. Anak-anak kehilangan sekolah mereka, dan masyarakat harus tinggal di pengungsian dalam waktu yang sangat lama. Namun secara positif, bencana ini menyadarkan kita tentang pentingnya kesigapan menghadapi bencana. Banyak masyarakat dan relawan dari seluruh Indonesia, bahkan dari seluruh luar negeri, yang bersatu untuk membantu. Ini menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang sangat luar biasa. Apa sih tindakan pemerintah pusat? Tindakan pemerintah pusat, mereka mengirimkan sebuah tim SAR untuk mengevakuasi dan mencari para korban yang hilang. Untuk pemerintah pusat juga membangun hunian sementara dan merancang kembali tata kota agar lebih tahan bencana. Selain itu, sistem peringatan dini tsunami juga terus diperbaiki agar cepat dan akurat di masa yang akan datang. Pemerintah pusat juga bekerja sama dengan lembaga internasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak. Apa sih peran saya sebagai siswa? Peran saya sebagai siswa terkait bencana ini adalah kesigapan bencana. Yang pertama, harus belajar dan memahami apa itu gempa bumi dan tsunami, serta bagaimana cara menyelamatkan diri saat terjadi bencana. Kedua, saya ikut aktif dalam simulasi kebencanaan yang dilakukan di sekolah atau mungkin di lingkungan. Ketiga, saya mungkin bisa mengajak teman dan keluarga untuk lebih peduli pada lingkungan dan pentingnya kesadaran terhadap risiko kebencanaan. Dan yang paling penting, saya harus tetap belajar agar suatu saat nanti mungkin ketika ada terjadinya fenomena ini lagi atau bencana alam seperti ini lagi, saya harus tetap siap dan bisa menjadi orang yang mungkin bisa berkontribusi dalam membangun sistem tanggap bencana yang lebih baik di Indonesia. Semoga bencana ini tidak akan ada lagi di Indonesia. Jikalaupun ada bencana ini lagi, mungkin kita harus tetap siap dan kita harus tetap belajar untuk mengikuti mungkin simulasi-simulasi agar kita tetap bisa bersiap siaga dan menyelamatkan orang-orang sekitar kita yang mungkin seperti teman-teman kita, lingkungan kita, dan keluarga kita. Dengan mengikuti simulasi mungkin kita bisa bersiap siaga dalam mungkin suatu bencana yang akan datang di masa depan. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.